Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Ada video terbaru dari King Gadas ya, masih sibuk menyinggung Allegro dan layar katekese. Nah, dia bertanya kepada audiens, who do I represent? Jawaban tegas dari Patrice Allegro adalah The King Gadas merepresentasikan ular di Taman Eden. Pernyataan saya ini akan saya pertanggungjawabkan. Mari kita lihat. Vamonos, pegangan ya. Sekali lagi, siapa yang diwakili The King Gadas? Ular di Taman Eden, ya, tegas ya. Oke, pegangan, mari saya jelaskan. Saudara-saudara, jadi begini, kenapa saya menjawab tegas seperti ini? Deki di sini terlihat sekali sedang main aman. Dia tahu kalau langsung hantam gereja Katolik, dia harus siap tanggung risiko sejarah, konsili, dan fakta 2 milenium yang terlalu berat untuk pundaknya. Maka apa jurusnya? Ad hominem, serang pribadi, bukan argumen. Istilah kerennya, lari dari medan logika, sembunyi di balik semak retorika. Ironinya, dia pakai jargon akademik soal external calling dan tradisi debat abad pertengahan, seakan itu jaminan kualitas argumen. Padahal yang keluar cuma repetisi kata pengecut dan munafik berkali-kali. Itu bukan dialektika, itu stand up komedi tanpa punchline. Kalau Luther dulu bisa mengguncang dunia, bukan karena dia teriak-teriak pengecut ke Roma, tapi karena dia bawa tesis dan argumentasi. Deki bawa serangan personal, lalu bumbui dengan gelar S3, seolah-olah ijazah otomatis menjadikan argumen valid. Logika, saya doktor maka saya benar, hanyalah falasi klasik, appeal to authority. Padahal katanya menolak otoritas ya, sola scriptura. Lucunya lagi dia menuduh Katolik sembunyi di semak-semak. Padahal siapa yang sebenarnya benar-benar bersembunyi? Gereja Katolik berdiri 2000 tahun, terang benderang dengan sakramen, konsili, paus, magisterium, semua di depan publik. Terdokumentasi jelas. Justru Protestantisme yang tercerai-berai ke puluhan ribu denominasi itu lebih mirip semak belukar. Bising, ruwet, dan setiap ranting merasa jadi batang utama. Inilah wajah klasik fragmentasi Protestannya. Makin keras suara, makin tipis argumen. Semakin gemar tuding munafik, semakin jelas siapa yang sedang menutupi kerapuhan sendiri. Inilah lubang besar yang Deki tidak sadar sedang dia gali untuk menimbun diri sendiri. Dia jadikan gelar akademik sebagai tiket otoritas, seolah kekristenan itu lahir dari seminar universitas, dari hak public disputation para doktor abad pertengahan. Padahal kekristenan tidak pernah berdiri di atas kesepakatan skolar. Dia berdiri di atas wahyu, tradisi apostolik, darah martir, dan konsili yang diakui sah oleh seluruh gereja. Protestan bangun dan bangun, ambil setengah konsili Nicea, buang separuh. Mau apa itu? Kalau agama ditentukan oleh siapa punya ijazah lebih tebal, maka Luther, Calvin, Zwingli, sampai ratusan profesor STT modern hanya sedang memamerkan kompetisi gengsi akademis. Dan disitulah keruntuhan Protestantisme. Iman mereka tidak pernah berhenti di altar, melainkan di meja kuliah. Tidak heran dari satu Luther lahirlah ribuan denominasi, sebab masing-masing doktor merasa punya external calling sendiri. Dengan logika itu, tiap orang berhak bikin gereja baru, cukup bermodalkan gelar S2 atau S3. Kalau Deki sampai S25 Ultra ya, good job Deki. Gereja Katolik tidak pernah mengklaim kebenaran karena pintar debat, melainkan karena memiliki kontinuitas tidak terputus dari Petrus sampai detik ini. Ya. Konsili bukan pertemuan skolar, melainkan Roh Kudus yang memimpin gereja dalam kesatuan. Roh Kudus tidak pimpin gereja di dalam toilet ala Calvin dan Luther ya. Protestan yang menolak otoritas ini terpaksa mencari pengganti dan pilihannya jatuh ke otoritas akademik. Mereka percaya bukan lagi pada gereja, melainkan pada profesor yang paling lantang. Disitulah wajah rapuh Protestantisme. Kebenaran direduksi jadi kompetisi literasi, debat YouTube, dan retorika personal. Kekristenan sejati tidak lahir dari siapa yang berani teriak pengecut, melainkan dari siapa yang setia menjaga warisan apostolik. Protestantisme gagal di titik paling mendasar, mengira bahwa Injil bisa ditegakkan tanpa magisterium, tanpa tradisi, cukup dengan tafsir skolar. Hasilnya bukan kesatuan, melainkan fragmentasi abadi. Benar-benar bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan itu apalagi kalau bukan iblis.
ut unum sin, ut unum fragmentasi pelan-pelan sampai kiamat. Dari sini jelas ya saudara-saudari, setiap kali Protestantisme meninggikan skolar, dia sedang menulis epitafnya sendiri. Agama yang lahir dari protes akan berakhir dalam protes tanpa henti. Ya, dek enggak ada sih, banyak orang yang protes dek enggak ada, tapi ya sama-sama Protestan jadi fokus ke Katolik, bukan? Nah, titik paling ironis dari drama ini justru ada di balik retorika bising Deki. Deki dan kawan-kawan itu sibuk menyebut Allegro dan layar katekese pengecut, padahal apa yang mereka lakukan persis, apa yang mereka layar dan Allegro itu persis jejak Yesus sendiri. Kristus tidak masuk setiap tantangan debat orang Farisi. Dia memilih waktu dan ruang, berbicara di sinagoga, di bukit, di perjamuan, bukan di ring tinju jalanan. Yesus tidak pernah menjawab setiap provokasi dengan duel logika, melainkan dengan kesetiaan pada kehendak Bapa. Itu persis yang dikerjakan Allegro dan layar katekese. Setia pada konsili, setia pada gereja, tidak terjebak dalam arena debat murahan yang hanya melahirkan kebisingan dan viewers di YouTube untuk dapat sumbangan dan perbaiki kampus STT. Bandingkan dengan gaya Deki dan koleganya, mereka datang dengan pola yang sudah sangat tua. Benarkah Allah berfirman? Kejadian bab 3 ayat 1. Itulah suara ular di Taman Eden, bukan setia tapi mempertanyakan. Sama seperti iblis menggoda Hawa untuk meragukan sabda Allah, demikian pula mereka mempertanyakan gereja, konsili, tradisi, dan warisan 2000 tahun. Pertanyaan mereka bukan demi mencari kebenaran, melainkan demi membuka celah, menaburkan keraguan, menggiring umat pada pemberontakan. Loyalitas Allegro dan layar katekese bukan pada gelar, bukan pada tepuk tangan penonton YouTube, melainkan pada gereja yang didirikan Kristus. Itulah bentuk kesetiaan. Meski dicaci, meski difitnah, tetap teguh seperti Kristus yang diam di hadapan Pilatus. Quid est veritas? Sementara DNCS, meski mengaku doktor atau scholar, justru meniru model Eden, mempertanyakan otoritas, merelatifkan tradisi, dan menjadikan diri sendiri hakim atas sabda Allah. Maka, jelas garis pemisahnya. Katolik berdiri dalam iman yang taat, Protestan terjebak dalam protes yang memberontak. Yang satu mengikuti pola Yesus, yang lain mengulang pola iblis di Eden. Disinilah terbongkar siapa yang benar-benar setia dan siapa yang hanya berpura-pura berani. Follow for more into the jungle of Protestantism.